Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, kalau baiknya. Alhamdulillah ya. Semoga tetap sehat selalu gitu. Gimana puasanya hari ini? Udah agak kerasa ya, hampir mau lebaran gitu. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, belajarnya juga harus ditingkatkan juga ya. Karena mencari ilmu adalah suatu ibadah, dan setiap amalan apapun yang dikerjakan dengan ikhlas pada bulan Ramadan ini, maka insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Sebelum dimulai, gitu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat proses pembelajaran di hari ini ya. Silakan pada ketua kelas, semangat. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sudah Bapak. Ya, terima kasih Agung. Sebelumnya Bapak ingatkan terlebih dahulu ya untuk mengisi absensi. Ini ya di kolom komentar yang saya sudah kirim. Yang bagi yang belum mengaktifkan kamera, tolong konfirmasi kepada Bapak ya di PA chat aja. Oke. Baik. Sebelum masuk ke materi yang kita pelajari hari ini ya, apakah ada yang masih ingat materi diajarkan minggu lalu? Saya Pak. Minggu lalu kita mempelajari tentang tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin begitu Pak. Ya, betul sekali Agung. Nah, sekarang apa yang berani untuk menjelaskan materi tersebut? Yang berani nih, siapa nih kira-kira? Lucy, Pak. Oh, mangga Lucy. Jadi tadi kan Agung tuh bilang kalau misalkan minggu lalu membahas mengenai tantangan dalam menjaga NKRI. Nah, jadi dalam menjaga NKRI ini bahwa tantangan di lingkungan Indonesia, pengawal NKRI di lingkup agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain juga ada ancaman terhadap kedaulatan yang masih berpotensi, terutama adanya konflik di perbatasan, pelanggaran wilayah, terus gangguan keamanan maritim lainnya. Terus ada juga masih ditemuin tuh kayak wilayah apa sih namanya tuh pelintas wilayah yang ilegal. Terus ada juga kayak penangkapan liar kayak gitu Pak mungkin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin. Ada yang nambahin? Siapa nih yang berani nambahin? Apa ada yang ingin nambahin? Saya izin menambahkan, Pak. Oh, mangga Sarah. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan penjelasan Lucy minggu lalu, bahwasanya juga kita mempelajari bahwa tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Nah, yang pertama adalah strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua, strata penting, yang mana dilakukan dalam rangka menjaga kehidupan demokrasi politik dan juga ekonomi, kemudian keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Serta yang ketiga adalah strata pendukung, yang mana dilakukan dalam upaya untuk turut serta memelihara ketertiban dunia. Mungkin seperti itu, Pak. Sangat baik sekali ya, Sarah. Oke, ada yang ingin menambahkan juga gak nih? Setelah Sarah. Menambahkan, Pak. Oh, mangga Rian. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ini yang terakhir ya, anak-anak. Siapa? Terima kasih, Pak. Jadi berdasarkan penjelasan dari Sarah ya, maka untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal gitu, Pak. Jadi masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional. Tetapi input masyarakat secara intelektual, moral, dan mental lemah akan sangat sulit untuk mewujudkannya, Pak. Seperti itu, Pak.
Oh, baik. Ya, bagus sekali anak-anak. Terima kasih untuk Rian, Lucy, Sarah, dan Agung yang sudah berani untuk menjelaskan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, Bapak akan men-share screen terlebih dahulu ya. Sebelumnya, tadi saya udah kirim ke Lucy ya, untuk men-share screen tampilan gambar tersebut. Oh, sepertinya Lucy sedang ada kendala nih, mau minta tolong bantuan siapa ya nih? Yang kiranya bisa siapa nih? Agung atau Sarah atau Rian? Apakah bisa? Oh, ini soalnya laptop Bapak ini ya, kemarin baru update PowerPoint jadi susah. Ada yang berkenan nggak bisa share screen? Aku belum Kiranya buka webnya Pak, jadi takut lama. Aduh, gimana? Bentar sih. Coba Pak kirim PPT-nya sama saya Pak. Oh, jadi, baik. Pause dulu mungkin. Belum jadi close soalnya. Oh ya. Pak terdengar? Anak-anak? Terdengar Pak. Oh, baik. Jadi sini kompetisi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk indikator pencapaiannya ada di slide berikutnya. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai juga bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Nanti akan Bapak kirimkan PPT-nya ke grup WhatsApp ya. Oke. Sebelum materi nih, biar enak, Bapak mau pantun dulu nih. Memang kapas terasa ringan, dengan besi tentulah berbeda. Mari tumbuhkan nilai-nilai perjuangan kepada kita dan generasi muda. Oke. Kesadaran nah. Selanjutnya agenda belajar kita yakni kesadaran dan bela negara ya. Kemudian kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar salah, layak atau tidaknya layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan perilaku. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya selanjutnya menurut bela negara itu tersendiri dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Dan dasar hukum lainnya ada beberapa juga ya. Selanjutnya udah ditampilkan juga ya, ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR nomor 7 tentang peranan TNI dan Polri, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1994 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Nah, jadi bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, wilayah, keselamatan segenap bangsa dari segala macam ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutan serta dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab kita semua dalam bernegara, yakni warga negara yang baik. Kita sudah sepantasnya untuk harus ikut dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman yang ada untuk negara kita. Oke, sebelum Bapak melanjutkan pematerian selanjutnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah ada yang tahu mengenai ancaman? Dan selanjutnya. Saya tahu Pak. Nah, menurut pemahaman saya, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, Pak. Mungkin seperti itu. Ya, betul sekali, Agung. Jadi ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal politis. Ancaman yang menjadi dua tersebut, yang ada ancaman militer dan ancaman non militer. Untuk ancaman militer ini bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, dari luar negeri
ada agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, dan jaringan internasional lainnya. Yang dari dalam negeri contohnya pemberontakan, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara ya, gerakan separatis, dan pengerusakan lingkungan lainnya. Selanjutnya, Mangga. Selanjutnya ada pengertian tantangan yang merupakan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Sedangkan hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir, yakni gangguan. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar yang bersifat untuk bertujuan untuk melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Dalam hal ini tidak terarah. Yang selanjutnya nih, nah sebelumnya Bapak ingin kalian mengamati 2 gambar yang Bapak berikan nih. Dan tentukan ke dalam jenis ancaman apakah nih dari kedua gambar tersebut. Bagaimana ada yang dapat bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Mangga, dipersilakan untuk yang berani siapa nih? Saya Pak izin. Oh, Mangga, Agung. Ya, saya izin menjawab gambar nomor 2, Pak. Menurut saya gambar nomor 2 ini termasuk ke dalam ancaman militer dari luar negeri, yaitu pelanggaran wilayah oleh negara lain. Nah, karena pada gambar tersebut ada sebuah kapal nelayan yang dihadang oleh kapal tentara angkatan laut, sepertinya kapal nelayan tersebut sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal mungkin, Pak. Oh iya, sangat jelas ya. Selanjutnya ada yang bisa menjawab gambar yang nomor 1 gak nih? Kira-kira siapa nih yang berani? Saya izin menjawab nomor 1, Pak. Mangga, Sarah. Ya, menurut saya gambar nomor 1 itu termasuk ke dalam ancaman militer dalam negeri, yaitu aksi teror. Karena seperti yang kita lihat bahwasanya pada gambar tersebut ada seorang laki-laki yang mencurigakan membawa tas dan seperti akan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat umum, Pak. Mohon maaf, Pak, belum ke-unmute. Ya, semuanya jawabannya sangat tepat ya gitu. Jadi pada gambar 1 merupakan pelanggaran wilayah oleh negara lain yang sering terjadi di Indonesia ini nih. Seperti penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh negara lain gitu ya. Kemudian untuk pada gambar kedua merupakan aksi bom bunuh diri yang terjadi pada tepatnya itu kalau Bapak nggak salah itu di Jakarta, tepatnya di Jalan MH Tamrin pada tahun 2000-an gitu. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih. Siapa yang ingin bertanya nih mengenai materi? Izin bertanya, Pak. Oh baik, Rian, mangga. Saya mau nanya, Pak, bagaimana sih Pak hambatan dan tantangan dalam membangkitkan kesadaran gitu warga negara untuk ikut partisipasi membela negara gitu, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaan Rian ya. Sebelum Bapak menjawab nih, apakah dari kalian ada yang ingin menjawab? Mangga, kira-kira siapa nih yang berani menjawab? Agung, Pak, ingin mencoba, Pak. Oh, baik Agung. Mangga. Izin menjawab, Pak. Jadi hambatan yang ada itu kurangnya pedulinya kita sebagai warga negara untuk bela negara, dan tantangannya yaitu dengan mendekatkan diri dari pemerintah ke masyarakat serta bersama-sama membangun diri untuk menjadi lebih baik gitu, Pak. Apakah yang ada yang ingin menambahkan kembali nih dari hal tersebut? Izin menambahkan, Pak. Selain itu, tidak adanya dorongan masyarakat untuk maju membela negara dikarenakan tidak adanya persatuan di dalam negara dan kurangnya pemahaman pentingnya bela negara, sehingga membuat masyarakat kurang begitu sadar tentang bela negara. Terima kasih kepada Agung dan Sarah ya. Jawabannya sangat bagus ya. Nah, jadi bela negara bukan hanya sekedar semangat, melainkan kesadaran yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara dalam membela, mempertahankan negara dari ancaman maupun serangan musuh. Dan kesadaran bela negara juga akan muncul dari namanya kewajiban, yang artinya berjuang membela dan mempertahankan negara bersifat wajib dan tidak perlu ditawar lagi bagi siapapun. Nah, pada minggu yang lalu, Bapak udah membagi kelompok kan untuk membagi tentang bentuk upaya warga negara dalam melakukan bela negara. Nah, sekarang kalian jelaskan mengenai materi yang kalian pelajari agar saling bisa bertukar informasi dengan teman-teman yang lain. Silahkan berurutan dari
kelompok 1 hingga kelompok 4. Mangga dari kelompok 1 siapa nih? Kelompok 1 Saya Pak kemarin. dari kelompok 1 Pak. Oh, mangga Agung, lanjut. Ya, saya beri izin mewakili dari kelompok 1 menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Jadi berlandaskan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas. Nah, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Nah, pendidikan kewarganegaraan dapat menumpuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Nah, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan jawaban masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara, serta berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional Indonesia. Mungkin Pak begitu. Baik. Dari kelompok selanjutnya, mangga siapa nih? Rian bukan? Atau siapa? Oh iya Rian. Sok, mangga. Nah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran. Nah, jadi upaya bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran selain TNI adalah salah satunya komponen warga negara yang mendapati pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Nah, unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa atau bisa disebut MERWA. Nah, setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Nah, adapun siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menyerapkan dasar-dasar kemiliteran. Nah, seperti pramuka, patroli keamanan sekolah atau PKS, terus pasukan pengibar bendera, olahraga remaja, dan organisasi sejenis lainnya. Baik, selanjutnya kelompok siapa nih? Kelompok 3. Apabila tidak ada, lanjut kelompok 4 aja. Sok, mangga. Kendala jaringan mungkin Pak kelompok. Oh, baik. Oh iya, sok. Mangga kelompok 4 siapa nih? Saya Pak. Oh, mangga Sarah. Ya, izin melanjutkan Pak bahwasanya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, pertandingan olahraga, ya itu juga termasuk dalam upaya bela negara. Kemudian, selain itu, siswa yang mengikuti Olimpiade Fisika, Matematika, dan Kimia di luar negeri dan dapat membawa penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Kemudian, pengabdian sesuai dengan profesi pun dapat dikatakan sebagai pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk seluruh kelompok ya. Hasil diskusi dari keempat kelompok yang secara keseluruhan udah cukup baik gitu. Artinya kalian berarti kalian tuh benar-benar membaca dan serta memahami materi yang Bapak berikan. Selanjutnya, baik pada pembelajaran kita hari ini hampir sudah menemukan titik akhir. Sebelumnya Bapak ingin menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali gitu? Tidak, Pak. Sudah paham. Saya, Pak. Oh, mangga. Mohon maaf, Pak. Sepertinya untuk pertanyaan tidak ada ya nampaknya. Oh, baik-baik. Ya, saya akan menyampaikan kesimpulan saja barangkali. Oh, baik. Mangga, Sarah. Baik, Pak.
Jadi untuk upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Mungkin seperti itu, Pak, kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ya, bagus sekali untuk kesimpulan yang disampaikan oleh Saudara Sarah gitu. Selanjutnya, Bapak akan berikan beberapa soal untuk menguji serta mengevaluasi pemahaman kalian nih terhadap materi yang telah Bapak berikan melalui kuisis yang akan Bapak kirimkan ya di kolom chat nanti, kalau enggak di grup WhatsApp kita. Oke. Selanjutnya. Apakah dikerjakan sekarang, Pak? Oh iya, sekarang. Betul, Sarah. Karena untuk pekerjaan rumah, Bapak telah siapkan pada buku paket halaman 161 dan baca materinya ya mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Dan nanti minggu depan kita bahas bersama. Ada sedikit kutipan nih dari Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan ada pantun juga nih untuk penutup kegiatan kita hari ini. Pejuang dahulu selalu gigih, dengan komandan selalu patuh. Cukup sekian, terima kasih. Mari jaga NKRI tetap utuh. Oke, baik, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas kita. Iya, alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, berdoa dimulai sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agung. Sampai bertemu di minggu depan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan dan tetap tingkatkan ibadahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak, sehat selalu.